pembelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional. Boleh? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia, membela negara kita, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kemarin kita belajar tentang apa? Coding dan siapa yang bisa menjelaskan apa itu coding? Boleh, apa itu coding? Coding proses instruksi yang dipahami komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Oke. Apa kepanjangan dari KA? Apa itu KA? Kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Iya. Coding dan KA itu ada kecerdasan artifisial. Coding dan KA ini adalah, sedangkan tadi coding memberikan instruksi ke komputer. Coba kalian perhatikan di papan di layar. Tentang apa nih? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ternyata coding itu bukan hanya cuma satu komputer, dia juga mempunyai berpikir komputasional. Seperti saat ini, dunia saat ini ya, anak-anak sudah banyak tahu tentang apa itu HP. Mungkin kalau kalian tanya sama ibu ataupun orang tua kalian di rumah tentang permainan apa? Ini saya ya. Kalau kalian tanya sama ibu, Bu, tahu nggak permainan bola Free Fire? Ya, apa jawaban ibu? Ibu bilang tidak tahu karena ibu tidak pernah memainkan permainan itu. Kalau ibu tanya sama kalian, tahu nggak kalian permainan Free Fire? Jawabannya tahu. Karena permainan itu sudah pernah kalian mainkan. Hari ini, ibu akan menjelaskan tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami pengertian komputasional, dan dua, mengenal 4 pilar pendekatan berpikir komputasional. Apa ini? Liburan Oke. Apa yang bisa menyesuaikan katanya menjadi kalimat? Apa? Sebelum kita memulai, ice breaking dulu kita ya, maju ke depan dulu semuanya. A, B, C, D, kata yang sama. Maju ke belakang 1 langkah. Ke depan 2 langkah. Kanan 1 langkah. Oke, tepuk tangan dulu. Instruksinya, kata sebaliknya. Ke belakang 1 langkah. Ke belakang 1 langkah. Ke depan 1 langkah. Sampai kiri 1 langkah.
Jika kita memberikan instruksi, robot, ambilkan saya minum. Robot akan mengambil. Sekarang, dunia sekarang apapun pekerjaan kita sudah ada robot. Jangan sampai robot lebih pandai dari kita. Jangan sampai. Robot siapa membuat? Manusia tentunya. Manusia juga yang akan memberikan instruksi. Jangan sampai robot memberikan instruksi kepada manusia. Itu jangan sampai. Di era saat ini banyak di luar sana pembantu saja robot, menyuci piring robot, menyapu di rumah robot. Sekarang guru sudah ada robot. Adalah berpikir komputasional. Siapa yang membaca? Rahmi boleh bacakan dulu berdiri. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Berpikir komputasional juga dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis. Iya, ini adalah pengertian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari. Apa contohnya? Contoh dengan ilmu teknik komputer. Contohnya sekarang menyuci kain menggunakan mesin. Kalau kita menyuci kain, apa dulu yang kita persiapkan? Air, listrik, sabun, kain kotor. Air. Bagaimana cara kita melaksanakan menyuci kainnya? Dalam kehidupan sehari-hari biasa yang kita sering temui adalah menyuci kain. Menyuci kain yang pertama-tama dulu adalah kita buka mesinnya dulu. Kita masukkan air, masukkan deterjen, masukkan kain, baru diputar. Iya, cok, baru diputar. Ini adalah mengenal 4 pilar pendekatan berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi. Komposisi atau memecah masalah. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstrak. Yang ketiga berpikir algoritma. Mari kita masuk ke pelajaran di sini. Dekomposisi. Apa tadi pengertian dekomposisi? Pemecahan masalah kompleks. Pemecahan kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya dekomposisi. Ini adalah apa? Teh. Pernah kalian membuat teh? Pernah. Biasanya membuat teh itu apa dulu yang harus panas. Bahan-bahan yang harus kita persiapkan dulu adalah air panas. Dimasukkan air, dimasak dulu. Setelah mendidih, sebelum menunggu air mendidih, siapkan gelas, ambil sendok, masukkan gula 1 sendok, ambilkan 1 teh. Kalau sudah mendidih airnya, masukkan air ke dalam gelas.
Coba kita lihat langkah-langkahnya. Ini langkah-langkah membuat teh manis. Yang pertama, sekotak teh, gula manis secukupnya, air panas, es batu secukupnya. Ini adalah bahan yang dibutuhkan. Sekarang Ibu kasih tugas kelompok. Tugas pertama, dekomposisi. Tugas kalian adalah membuat salah satu apa saja yang kalian mau. Cara maunya, saya pun mau membuat nasi goreng. Cara membuat nasi goreng. Bahan-bahan membuat nasi goreng. Apa dulu? Apa bahan-bahan membuat nasi goreng? Tomat, nasi, cabai, bawang. Beda-beda ya. Oh, kelompok satu nasi goreng. Kelompok dua apa yang mau? Rendang Ibu. Ya udah ada, jangan lagi teh. Rendang. Mau buat apa? Mie goreng? Mau mie goreng? Mau mie goreng? Boleh, mie goreng boleh. Ini mau buat apa? Bukan rendang Ibu. Bisa alatnya. Banyak sekali. Kita aja. Membuat misalnya membuat apa? Menumis sama nasi, menumis sayur. Menumis sayur. Menumis sayur. Tulis dulu judulnya ya. Tulis dulu judulnya. Nasi goreng. Tulis dulu judulnya. Terus. Iya, terus. Siapnya terus. Membuat nasi goreng. Bahan-bahannya dulu. Tulis bahan-bahannya. Membuat apa ini? Nasi goreng. Ada nasi goreng. Itu siapa? Oh, nasi goreng ini berarti ini tadi membuat mie goreng. Nah, mie berarti membuat goreng. Tulis bahan-bahannya apa saja cara membuat bahan-bahan. Langkah-langkah. Ya, kelompok 1, 2, 3. Ini kelompok 2. Bisa juga membuat kue. Bisa juga membuat kue. Alat-alat dulu ya. Bahan-bahan dulu. Bahan-bahannya dulu. Bahan-bahan dulu. Bahan yang dibutuhkan dulu. Apa bahan-bahannya yang dibutuhkan? Bahan dulu yang pertama. Baru langkah-langkah. Bu, udah jadi. Siap? Boleh dulu yang pertama dulu. Jangan maju. Ya, boleh. Baris. Berbaris ya. Sama lagi sedikit boleh. Berbaris. Berdiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari kelompok C ingin membacakan bahan-bahan makanan yang ingin dibacakan. Nomor 1, sayur. akan dibuat Menumis sayur. Menumis sayur. sayur apa? Sayur kangkung. Ingin membuat Sayur sayur kangkung. Apa bahan-bahannya? Bahan-bahannya sayur, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, air 20 liter, minyak goreng, tengah hidupkan di kompor, iris-iris bawang dan cabai, masukkan wajan, tunggu wajan panas, masukkan minyak goreng, goreng bawang yang diiris-iris, masukkan sayur, siap disantap. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Berdiri bagus, berdiri. Assalamualaikum
Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Cara membuat digoreng. Bahan-bahannya adalah cabai, bawang, tomat, mie, dan minyak goreng, dan air. Langkah-langkah cara membuat mie goreng. Rendamkan mie selama 5 menit. Setelah merendam mie, potong-potong bahan-bahannya. Setelah memotong bahan-bahannya, ambilkan kompor, panaskan minyak goreng. Dan setelah minyak goreng panas, gorengkan bawang, tomat, cabai. Setelah menggoreng bahan-bahannya, masukkan mie yang sudah direndam dan aduk-aduk dan siap disajikan. Oke. Tepuk tangan dulu. Mengenal pola. Sebelum kita melanjutkan mengenal pola, teman-teman coba perhatikan video ini. Ini adalah video tentang berpikir komputasional. Iya, betul sekali. Coba untuk kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah model berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai proses coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca strategi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya sehari-hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi yang menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu terkena di tempat baru, hingga kemudian memutuskan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan 5. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Nah, ini adalah 4 pilar berpikir komputasional. Kita apa? Dekomposisi tadi seperti apa? Seperti langkah-langkah membuat teh. Langkah-langkah membuat. Tadi sudah Ibu kasih kalian latihan. Sudah mengerti tentang dekomposisi? Sudah. Sudah? Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke pola. Pengenalan pola. Tadi kalian sudah melihat contoh, dari contoh pengenalan pola. Contohnya seperti apa tadi? Pengenalan pola? Memisahkan baju orang tua dan baju. Kita ambil contohnya. Memisahkan baju orang tua, baju kerja, baju misalnya ke kantor
dapat juga kita letakkan di sini bola segitiga. Segitiga. Di sini bola segitiga. Setelah segitiga bola seterusnya sampai selesai. Seperti contohnya 2, 4, 6. Setelah 6, 8. Setelah berapa? 10. Itu adalah pengenalan bola. Ini adalah abastok. Abastok ini adalah permainan yang ataupun cerita yang sesungguhnya. Contoh, ini adalah algoritma. Algoritma ini adalah tanda pertama start. Berarti start ini dimulai. Kita akan melakukan mencari harta karun. Mencari harta karun. Pertama dulu start, memilih ikan. Untuk jalan tekan kanan, kiri, atas atau bawah. Apakah bisa melewati rintangan? Bisa atau tidak? Bisa. Kalau bisa, maju ke sini. Bisa. Berarti mencari harta karun. Mendapatkan harta karun. Sudah didapat harta karun? Sudah. Kalau sudah didapat harta karun, mulai. Boleh kita buat permainan. Kita akan melakukan permainan mencari harta karun. Ini ada di sini dulu. Ini start. Ini adalah start. Maju. Berapa orang? 15. 3 orang dulu, maju 3 orang. Satu kelompok satu. Kelompok satu dulu balik. Kelompok satu dulu. Maju kelompok satu. Langkah pertama, kalian salah seorang memberikan instruksi. Siapa yang memberikan instruksi? Siapa memberikan instruksi? Kamu memberi instruksi. Yang menjadi harta karun siapa? Kesana kamu kok menjadi harta karun. Berdiri di sini. Udah melewati. Yang menjadi robot. Menjadi robot. Berarti kamu menjadi robot. Berikan instruksi kepada dia. Robot, kita akan mencari harta karun. Maju ke depan, coba di sini. Maju ke depan maju ke depan berapa langkah yang perlu sampai di situ. Nanti setelah sampai di situ, robot ada tangan. Kalau nggak boleh juga di sini. Boleh juga jalan di sini ya. Karena jalan ini bisa kita lalui semua. Yang tidak boleh di tengah. Boleh juga di sini ke sana. Dari sini ke sana. Boleh juga. Mana yang kalian mau? Sampai mendapatkan harta karun. Setelah dia dapat harta karun, dia akan pulang. Tapi berikan instruksi ke robot. Kamu yang memberikan instruksi ya. Berikan instruksi ke robot. Robot, kita akan mencari harta karun. Maju 4 langkah. Belok kanan. Maju 3 langkah. Ambil harta karunnya. Kemana baliknya terserah. Balik kanan. Dan balik kanan. Mencari harta karun tidak mesti
Belok kanan. Maju ke depan 4 langkah. Maju ke depan. Sudah? Langkah 2. Ini adalah instruksi yang benar. Ini adalah instruksi yang benar. Pertama, kita akan mencari harta karun. Hadap kanan, jalan 4 langkah. Hadap kiri, jalan 4 langkah. Dapat harta karun. Hadap kiri, jalan 4 langkah. Hadap kiri, jalan 4 langkah. Nah, ini adalah instruksi yang betul. Kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki instruksi yang berbeda-beda. Ini adalah permainan membedakan mana yang sampah dan mana yang ikan. Ini adalah permainan membedakan mana yang sampah dan mana yang ikan. Ini ini Sampah. 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 lanjut Sampah. 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 Ikan. Sampah. Sampah. Ikan. Sampah. Ikan. Ikan. Oke. Coba kita lihat. AI belajar dari pilihan Anda. Jika Anda membuat pilihan yang salah, maka AI akan mendapatkan tugas lanjutkan. Tidak. Selanjutnya, ayo kita lihat apakah AI mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. AI ini adalah dia akan melihat bagaimana rupa ikan. AI akan menganalisis serangkaian benda-benda acak lalu memberinya berdasarkan pelatihan Anda. Tadi kita sudah memberikan instruksi kepada AI bahwa jika ikan kita masukkan ke dalam, jika sampah dibuang. Bang. Bang. Nah, dibuang kan tidak dibuang. Ikan dimasukkan, dibuang, dibuang, masukkan, buang, buang. Kita stop dulu. AI dia bisa membedakan mana ikan dan mana Yang tadi ikan dibuang itu, Ibu. Nah, itulah kan. Itulah kita diberikan untuk berpikir kritis. Kita bisa membedakan mana ikan dan mana sampah. Sudah mengerti? Sudah? Sudah. Ikan sampah. Bisa membedakan mana ikan dan mana sampah?
Sekolah, bukan itu deh komposisi. Sekolah. Abstrak. Algoritma. Algoritma. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Jempol kanan. Jempol kiri. Satu. Oke, tepuk tangan dulu. Boleh bukunya disimpan di dalam tas. Oke. Udah. Sambil kalian memasukkan buku dalam tas kalian, Ibu ingatkan lagi, tadi kita belajar tentang berpikir komputasi ya. Bahwa komputer itu tidak hanya kita buat cuma main game, bisa juga untuk bermain sambil belajar. Seperti tadi, kita sudah bermain cara mencari harta karun, membedakan mana yang sama dan mana yang ikan. Itu adalah cara belajar berpikir komputasi ya. Nah, bukunya udah dimasukkan ke dalam tas? Boleh bersiap. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar, boleh bermain. Dan